Setiap ku melihatmu, ku terasa di hati. Kau punya segalanya yang aku impikan. Setiap ku melihatmu, kau punya segalanya, dan itu terasa di hati. Karena dengan mata rohani, bukan mata itu yang buta, mata dohir, tapi mata hatinya lah yang tertutup. Bukalah mata hati dengan kita membersihkan diri ini, membersihkan hati ini, dan berserah diri kepada Sang Sejati, Sang Ilahi. Apakah masih ingat dengan lagu zaman dulu Bapak Ibu? Ini lagunya begini. Setiap ku melihatmu, ku terasa di hati. Kau punya segalanya yang aku impikan. Ada yang masih ingat lagu ini? Lagu film apa? Tapi di sini saya tidak membahas secara filmnya. Kalau filmnya sih yang hantu-hantu itu. Tapi ini kita kupas secara hakikatnya. Wong lagu hantu kok hakikat? Mari kita kupas nih. Liriknya dulu. Ini baca di Mbak Google karena nggak apa liriknya. Setiap ku melihatmu, ku terasa di hati. Kau punya segalanya yang aku impikan. Kenanganku tak henti sajak tentang bayangmu. Walau ku tahu kau tak pernah anggapku ada, ku tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Walau sudah letih aku, tak mungkin lepas lagi. Kau hanya mimpi bagiku, tak untuk jadi nyata. Dan segala rasa buatmu harus padam dan berakhir. Langsung refnya, kayaknya si ref ini. Ku selalu, kan selalu ku rasa hadirmu antara ada dan tiada. Dah, itu doang. Nah, ini maksudnya apa? Setiap ku melihatmu, ku terasa di hati. Kau punya segalanya yang aku impikan. Setiap ku melihatmu, kau terasa di hati. Karena penglihatan kepadanya bukan dengan mata indera, tapi dengan mata ruhani. Kemanapun engkau menghadap, di situ wajahnya. Timur dan barat kepunyaan Allah. Kemanapun kita menghadap, di situ wajahnya. Timur itu simbol matahari muncul atau cahaya. Barat simbol matahari tenggelam atau kegelapan. Dalam cahaya maupun kegelapan, yang terlihat hanya Dia. Zikrullah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan sadar Allah, hanya dengan menyaksikannya lah hati kita akan menjadi tenang. Makanya di sini setiap ku melihatmu, ku terasa di hati. Hati akan menjadi damai, tenang, dan sebagainya. Makanya kau punya segalanya yang aku impikan. Dia yang mempunyai segala-galanya yang kita harapkan. Maka kembali hadapkan hati kita atau mata kita, mata ruhani kita. Kita lihat Dia. Tapi bukan dengan mata indera loh Bapak Ibu, dengan mata hati atau mata ruhani atau nurani. Nah, terus lanjutannya. Anganku tak henti sajak tentang bayangmu, walau ku tahu kau tak pernah anggapku ada. Jadi dan anganku tak henti sajak tentang bayangmu, walau ku tahu kau tak pernah anggapku ada. Memang tak pernah anggapku ada. Memang nyatanya kita nggak ada. Di saat kita sudah lebur, memang nyatanya kita nggak ada. Dan nyatanya kita aslinya nggak ada. Kita hanya ada untuk sementara waktu, dan akhirnya kita kembali kepada ketiadaan. Mukso. Asalnya kita nggak ada, kita harus kembali kepada ketiadaan. Kalau ini dinamakan umumnya namanya mukso.
raga kita dulunya nggak ada. Sebelum kita terlahir, raga kita belum ada, dan kita kembalikan kepada ketiadaan lagi. Dan ini nama lain adalah mukso. Makanya kan banyak nih berita-berita, ya adalah berita yang orang meninggal di saat mau dikebumikan, tinggal kain kafannya, atau mungkin sudah dikebumikan, terus mungkin ada apa yang harus digali ternyata sudah nggak ada. Itu namanya mukso, lebur ke dalam kesejatian. Anasirnya itu kembali ke asalnya, api kembali kepada api, angin kembali kepada angin, tanah kembali kepada tanah, air kembali kepada air. Karena tubuh raga ini adalah perkumpulan dari 4 anasir. 4 anasir menjadi ruang. Jadi anasir api, anasir angin, anasir air, anasir tanah, dan menjadi ruang, yaitu tubuh raga. Di dalam tubuh raga ada amara, sufia, lawama, mutmainah, dan menjadi jiwa. Lebih dalam lagi ada sifat dari roh. Ada sidik, tablik, sidik, tablik, amanah, fatona. Jadilah sang roh yang murni yang mempunyai sifat 4 ini tadi. Makanya ada ayatnya, ayat apa ya? Di tengah-tengah dirimu ada Rasulullah. Ada ayatnya. Ayat apa ya? Entar dulu. Oh, Al-Hujurat ayat 7. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Di tengah-tengah dirimu ada cahaya yang murni, yang suci. Di mana? Di titik ba, tengah-tengah dada, ujung nafas. Di ujung nafas. Ujung nafas ini. Kalau ini menurut Sunan Kalijogo ini disebut dengan titik ba. Ada di tengah-tengah dada kita. Ini yang disebut dengan timur tengah secara hakikat loh yo. Kalau yang secara syariat kan di sana. Kalau secara hakikat timur tengah itu di tengah-tengah dada. Timur apa? Simbol matahari muncul, sinar matahari. Kok di tengah-tengah ya? Di tengah-tengah sini. Karena dalam diri kita ada 7 lapis. 7 sap bumi, 7 sap lapisan langit. Lah di tengah-tengah sini. Dari atas 1, 2, 3, tengahnya nomor 4 di sini. Kalau dari atas. Kalau dari bawah 1, 2/3, sini 4. Jadi ini timur tengah. Hakikat timur tengah itu ada di dalam diri pribadi masing-masing. Makanya di surat Al-Hujurat disebutkan, dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Karena Al-Quran itu kan buat pedoman. Jadi ini pedoman untuk ya sampai akhir zaman. Bukan hanya menceritakan zaman dulu saja, tapi menuntun kita agar kita lebih memahami diri yang saat ini, sekarang ini. Karena semua itu adalah semua yang ada di Al-Quran itu sebenarnya adalah membaca kitab diri. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu dan cukup dirimu menjadi saksi. Ini di ayat 7. Ketahuilah di tengah-tengah dirimu ada Rasulullah. Makanya hakikatnya timur tengah ini secara hakikat. Makanya haji secara syariat ke sana, haji secara hakikat adalah ke dalam diri. Makanya ntar ujung-ujungnya kita harus berdiam diri. Paling akhir adalah apa itu ya bahasanya ya, sebutannya wukuf apa ya? Wukuf itu adalah kita mendiamkan diri. Terus kenapa di sana disuruh cukur gundul agar lepas dari dualitas? Kenapa muternya ke kiri secara energi, perputaran batin itu ke kiri? Kenapa melempar setan dalam diri kita dilempar? Lari-lari kecil kita itu nggak usah terlalu ambisi, udah pelan-pelan saja berjalannya. Jadi semua itu adalah ayat yang harus kita baca untuk lebih mengenal diri, agar kita kenal diri yang sejati, sehingga kita menjadi diri kita sendiri dan kita mengaplikasikan
ya tuntunan ilahi, mengikuti kehendaknya, menjauhi larangannya dan sebagainya. Ini secara hakikatnya. Yang dibahas di sini adalah secara hakikat. Karena pemahaman itu ada secara syariat, ada secara torekot, ada secara hakikat, dan ada secara makrifat. Tadi apa ya? Oh, lagu ini. Lagu antara ada dan tiada. Tuh, anganku tak henti sajak tentang bayamu, walau ku tahu kau tak pernah anggapku ada. Memang kita sejatinya nggak ada. Di saat kita nggak ada, kita sudah fana bila, maka yang ada hanyalah Dia. Segala sesuatu akan hancur dan binasa kecuali Dia. Ini lirik yang kedua. Yang ketiga, ku tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Walau sudah letih aku, tak mungkin lepas lagi. Kau hanya mimpi bagiku, tak untuk jadi nyata. Dan segala rasa buatmu harus padam dan berakhir. Segala rasa harus padam dan berakhir apa? Fanakan diri. Nafi isbat, nafikan. Oh, tadi nafikan diri kita, isbatkan Dia. Jadi nafikan diri kita, isbatkanlah Dia. Hilangkan keakuan diri, nyatakan keakuannya. Bukan aku yang berbuat kebaikan, tapi Dia yang menggerakkan hati untuk berbuat kebaikan. Bukan aku yang bisa bergerak, tapi Dia yang memberikan pertolongan kepada diri kita. Bukan aku yang melihat, tapi Dia yang memberi pertolongan. Bukan aku yang mendengar, tapi Dia yang memberi pertolongan kepada kita. Ini nafi isbat. Jadi biar keakuan kita itu lebur, dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Karena di saat kita merasa, contohlah, makanya di Al-Quran kan ada segala kebaikan itu asalnya dari Dia, dari Allah, dari Tuhan kita. Segala keburukan asalnya dari dirimu sendiri. Ini untuk melatih diri kita agar diri kita tidak sombong, tidak merampas hak-haknya, tidak merampas kuasanya, tidak merampas kehendaknya. Makanya semua yang baik-baik datangnya dari Allah, dan yang jelek-jelek dari dirimu sendiri, diri ego, diri rendah. Jadi nafi isbat, hilangkan keakuan diri, nyatakan keakuan sejati. Makanya ini lagunya tadi, ku tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Nggak mungkin kita bisa menggapai Tuhan kita. Kita bisa makrifat, itu nggak mungkin. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa makrifat, mengenal Dia, kecuali Dialah yang mengenalkan dirinya kepada makhluk tersebut. Makanya kata-katanya atau syairnya atau liriknya, ku tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Berarti ini sadar. Takkan pernah bisa, walau sudah letih aku, tak mungkin lepas lagi. Jadi udah nggak akan pernah bisa. Tidak ada manusia yang bisa menjangkaunya, karena Dialah yang memperkenalkan diri kita, sehingga kita berproses membersihkan batin. Ingat, keberserahan disertakan, sertakan keberserahan diri. Ya Allah, ya Tuhan kami serahkan diri kami kepadamu. Kami mutlak, kami ikhlas dari segala-galanya. Sesuatu pun tak ada kecuali Engkau. Maknai, pahami doa serah diri ini. Ini di saat kita benar-benar memahami, benar-benar menghayati doa serah diri ini, maka leburlah diri kita. Tidak ada yang namanya pengakuan dan keakuan, tapi yang ada hanya kesadaran. Karena kesadaran murni adalah rohani kita ini, yang akan menjadi penyaksi tanpa menilai, tanpa menghujat, tanpa menghakimi, tanpa menganalisa. Itulah kesadaran. Jadi beda antara kesadaran dan berkesadaran. Itu antara sadar dan berkesadaran. Lah, antara berkesadaran dan kesadaran dan berkesadaran. Kesadaran itu adalah sang roh itu sendiri. Berkesadaran adalah sang roh yang sedang
apa gitu loh, umpama lagi aktivitas lah, ini sedang berkesadaran. Jadi antara kesadaran dan berkesadaran itu adalah dua hal yang berbeda. Yang murni adalah yang kesadaran, yang ya berkesadaran pun murni, asal kesadarannya kesadaran sejati ini, kesadaran yang mutlak ini, sehingga gerak aktivitas kita tertuntun terbimbing mengikuti kehendak ilahi. Oke, lanjutkan lagi. Jadi ini tadi makom fana, makom kesadaran bahwa diri kita tidak akan pernah bisa menjangkaunya, dan segala rasa buatmu harus padam dan berakhir. Fanakan diri kita, nafikan diri kita, isbatkan dia. Makanya Nabi Musa kalau dalam ceritanya pingsan itu maksudnya fana. Mana ya? Kan selalu kurasa hadirmu antara ada dan tiada. Ini kan selalu kurasa hadirmu antara ada dan tiada, karena dia akan menghidupkan rasa. Dari rasa kita harus merasakan kedekatannya, kita harus merasakan kehadirannya. Ini latihan. Makanya kan ada beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Tuhan. Nah itu untuk latihan, pada akhirnya ya bukan seolah-olah lagi, yo nyatanya lihatnya kan jelas tadi. Kemanapun engkau menghadap, di situ wajahnya. Allah lebih dekat dari urat nadi. Di saat engkau berdua, maka Tuhan yang ketiga. Di saat engkau berempat, maka Allah yang kelima. Allah melingkupi segala sesuatu. Ada juga hadis qudsi kalau nggak salah, gini, wahai hambaku, aku kelaparan, kenapa engkau tidak memberiku makan? Wahai hambaku, aku kedinginan, kenapa engkau tidak memberiku selimut? Wahai hambaku, aku sakit, kenapa engkau tidak menengokku, tidak menjengukku? Ada kan, pernah dengar nggak? Terus gini jawabannya, masa Tuhan kelaparan? Masa Tuhan kedinginan? Masa Tuhan sakit? Jawabannya apa? Aku bersama orang-orang yang kelaparan, aku bersama orang-orang yang kedinginan, aku bersama orang-orang yang sakit, yang sabar, yang bersyukur, dan sebagainya. Tuh. Terus ada lagi nih, kenapa bersama orang-orang yang kelaparan, kedinginan, dan sebagainya? Ini ada ayatnya nih, di surat Al-Ma'un nih. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ayat pertama. Yang kedua, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Loh, sholatnya kok lalai? Yang dimaksud sholat lalai itu adalah sholatnya tidak benar-benar untuk Tuhannya. Kan lillahi ta'ala, hanya untuk Allah semata. Tapi kenapa agar ini, agar itu, yang urusannya dengan dunia, yang urusannya dengan keinginan-keinginan? Bukankah itu sholat yang lalai? Makanya ada ayatnya, celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Jadi di saat sholat itu tidak menghadap kepadanya, kesadarannya, pandangan rohaninya tidak menghadap kepadanya. Oleh karena itu, ayo kita kembalikan hadapan atau hadapkan kesadaran kita kepada Sang Sejati, agar kita tidak membelakangi. Loh, kok membelakangi? Contoh gini, ini umpama lampu nih, ini umpama lampu, cahaya yang gede banget, umpama ya, ini perumpamaan. Lah, cahaya yang gede banget ini memancarkan cahaya-cahaya kecil. Cahaya yang gede banget ini saya umpamakan Tuhan kita. Tapi ini perumpamaan, bukan berarti Tuhan adalah cahaya, bukan seperti itu, bukan. Ini hanya perumpamaan. Umpama ini adalah cahaya gede banget, terus memancarkan cahaya.
warna merah, kuning, hijau, oranye, hitam, putih, apalagi ya, biru dan sebagainya. Lah, ini kan warnanya menyebar. Lah, di saat kita beribadah kok memburu warna, kita bisa lalai Bapak Ibu. Kita tidak menghadap kepada sang sumber cahaya ini, sehingga kita menghadapnya adalah menghadap kepada ya ini iming-imingnya tadi, warna-warni yang banyak sekali itu. Jadi ayo mulai hadapkan kesadaran rohani kita. Sebenarnya rohani itu sudah berkesadaran, cuma tertutupi oleh kelalaian, oleh keinginan jiwa ini. Jadi bersihkan diri kita. Yang tadinya keinginannya banyak banget, berarti itu anginnya terlalu besar Bapak Ibu. Sifat anginnya, sufianya terlalu besar. Sufianya terlalu besar sehingga banyak keinginan. Maka perkecillah angin itu. Ini banyak tekniknya lah. Mau sholat juga itu juga untuk menyelaraskan empat ini kok. Seperti berdiri itu untuk menyelaraskan anasir api, ruku itu untuk menyelaraskan anasir angin, sujud untuk menyelaraskan anasir air, duduk atau tahiyat itu untuk menyelaraskan anasir tanah. Karena anasir-anasir ini mempunyai sifat-sifat sendiri Bapak Ibu. Api sifatnya panas, selalu ke atas, sehingga nanti akan mempunyai sifat sombong, mau menang sendiri, mau benar sendiri, pokoknya emosian dan sebagainya. Ini kan apinya terlalu besar. Makanya di saat kita sholat kan berdiri dengan posisi yang pas. Itu akan menyelaraskan api dalam diri kita. Jadi selaraskan. Seperti orang dulu, leluhur dulu itu ada yang mungkin kalau berdiri lama banget itu, sebenarnya untuk penyelarasan api gitu loh. Wong zaman dulu kan caranya seperti itu untuk penyelarasan api dalam dirinya, agar apinya itu mengalir ke seluruh bagian ya sistem tubuh kita ini, sehingga tidak mampet. Umpama apinya mampet di sini meledak-ledak entah. Jadi selaraskan semuanya. Tuh, apa tadilah pembahasannya lah, lupa. Lagu. Kan selalu kurasa hadirmu antara ada dan tiada. Ayo rasakan kehadirannya di setiap saat. Kita gerak, kita melihat, kita memandang, rasakan kehadirannya. Dan ini pun ada pelajarannya di sekolah loh. Lah kenapa Bapak Ibu nggak pernah bertanya zaman dulu? Kenapa kalau di sekolah yo, zaman saya dulu kalau waktu sekolah kalau dipanggil namanya jawabannya hadir. Tapi kenapa kalau wanita hadiroh gitu loh? Ayo, ini secara hakikat. Kenapa tidak bertanya? Kenapa ya kalau dipanggil namanya, kalau cowok itu kok hadir, kalau cewek kok hadiroh? Lah gitu loh. Pernah nggak ya pikirannya kritis lah gitu untuk memikirkan hal ini? Kalau penjelasannya gini, secara hakikat raga ini adalah wanita, roh kita adalah laki-lakinya. Ini secara hakikat loh. Ketika sudah bersatu, sudah murni dengan raga, sang raga ini harus tunduk patuh kepada sang roh, karena sang roh yang tahu jalan pulang, sang roh yang tahu alur kehidupan ini. Karena sebelum roh ditiupkan sudah ada perdialogan lah. Alastu birobikum qalu bala syahidna. Itu sudah ada perdialogan. Sehingga secara hakikat jodoh adalah cerminan batin. Itu sebenarnya adalah dohir batin kita ini. Kalau yang laki-laki dan perempuan itu bukan jodoh, pasangan, diciptakan berpasang-pasang.
Kalau jodoh secara hakikat ini dohir batin. Makanya saya umpamakan raga ini adalah istri, suaminya adalah sang ruh. Maka raga ini wajib tunduk patuh kepada sang ruh. Di saat raga ini, karena raga pun ada kesadarannya Bapak Ibu, dalam diri raga ada sistem yang begitu banyak, semua ada di raga kita, sehingga nanti akan ada terjadi kehendak bebas dan sebagainya. Nah, di saat kehendak raga, kehendak bebas ini tidak mengikuti kehendak sang ruh atau kehendak ilahi, maka raga akan banyak kekonsletan, jadi penyakitan, jadi rasanya nggak tenang dan sebagainya. Itu karena nggak sinkron antara dohir wal batin, itu nggak sinkron. Jadi secara hakikatnya yang disebut dengan istri sejati dan suami sejati itu adalah tentang dohir batin. Makanya kalau sudah murni semua, jodoh adalah cerminanmu, sang raga dan sang ruh. Sang raga harus tunduk patuh kepada sang ruh. Tuh, itu kalau dalam diri kita. Makanya semua yang ada di luar diri, ya kita pahami, kita tafakuri. Tafakuri, kok gini ya? Ya contoh tadi di sekolahan, kok kalau cowok dipanggilnya hadir ya? Kok kalau cewek kok hadiro ya? Karena cewek secara hakikat atau wanita adalah raga, biung, bisa nyengkuyung sopo, romo, roh utomo, ruci, roh suci. Jadi yang menyengkuyung ini adalah raga kepada sang ruh. Makanya hadirkan kesadaran rohaninya. Di saat dipanggil laki-lakinya kan roh nih, hadir lah, kesadarannya berarti hadir. Tapi kalau wanita hadir roh, jadi kesadaran raga ini, kesadaran rohnya itu dihadirkan gitu loh. Tuh, di lokasi Bapak Ibu seperti itu apa enggak? Waktu dulu zaman sekolah, di saat dipanggil namanya yem tukiyem hadiro gitu. Kalau di sekolah lo yo, terus jo paijo hadir gitu. Itu sebenarnya tentang zohir wal batin yang ada pada diri pribadi. Yem tukiyem nun, ini kalau masih dalam jiwa. Yem tukiyem dalam, itu kalau sudah titik ba. Ya sebenarnya semua ini yang ada di luar ini adalah ayat-ayat tersirat. Kita baca ayat-ayat tersuratnya ini berupa alam semesta ini, bahkan diri kita, untuk memahami ayat yang tersirat. Itulah ilmu hikmah. Jadi sejatinya ilmu hikmah itu adalah sesuatu yang paham hakikatnya. Ini secara hakikat. Begitu Bapak Ibu. Makanya lagunya, kau selalu, kan selalu kurasa hadirmu antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada, dibilang ada tapi nggak ada, dibilang nggak ada tapi nyata ada, gitu kan? Makanya antara ada dan tiada, ono tapi ora ono, sing ono dudu gitu. Nah, jadi lagu ini kalau kita pahami secara hakikat, ini lagu tentang jati diri. Biarpun filmnya dulu itu tentang hantu itu loh. Tapi kalau kita mau memahami, mau mendalami, kita ambil apapun yang ada di luar diri untuk memahami diri, ya ketemunya ya ujung-ujungnya nanti ke dalam diri, dan intinya adalah mengenal Tuhannya. Tuh. Setiap ku melihatmu, ku terasa di hati, kau punya segalanya yang aku impikan. Loh, setiap ku melihatmu, kau punya segalanya, dan itu terasa di hati. Karena dengan mata ruhan, bukan mata itu yang buta, mata dohir, tapi mata hatinya lah yang tertutup. Bukalah mata hati dengan kita membersihkan diri ini, membersihkan hati ini, dan berserah diri kepada sang sejati, sang ilahi, Tuhan itu sendiri. Anganku tak henti sajak tentang bayangmu, walau ku tahu
Kau tak pernah anggapku ada, seanganku tak pernah henti. Karena apa ya, dulu kita pernah berjumpa sebelum sang roh ditiupkan ke badan wadah ini, sehingga ini adalah kerinduan. Anganku tak henti, sajak tentang bayang rindu, seperti Robina Al-Adawiyah itu. Ku tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Jadi yang ini biasa nyanyi nih, ayo pahami nyanyian-nyanyian itu secara hakiki, secara hakikat, untuk lebih mengenal diri. Ya, ini asik banget loh lagunya loh, lagu tentang kemakrifatan loh. Ku tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Walau sudah letih aku, tak mungkin lepas lagi. Kau hanya mimpi bagiku, tak untuk jadi nyata. Dan segala rasa buatmu harus padam dan berakhir fana. Fanakan semua rasa. Makanya perjalanannya untuk mengenal yang sejati itu harus memfanakan dualitas. Ketika engkau masuk ke dalam gunung Tursina atau gua Tursina, lepaskanlah kedua terompahmu. Dalam cerita Nabi Musa, ini menyimbolkan agar kita di saat menuju kepadanya lepaskan dualitas. Lepaskan dualitas itu maksud dari kedua terompah yang ada di Al-Quran, itu yang ceritanya Nabi Musa. Dan hilangkan juga pengeyelannya. Hilangkan pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan keluar diri, gagal nanti perjalanan rohaninya. Nabi Musa di saat 3 kali tanya, kamu nggak sabaran, udah nggak usah ngikutin, gitu loh. Kalau mau bertanya tafakur, kalau mau bertanya mendapatkan pemahaman, bersihkan batin. Karena setiap pertanyaan jawabannya sudah disediakan di dalam dirinya sendiri. Selama ini orang mencari jawaban selalu keluar, tapi sebenarnya jawaban itu sudah tertanam di dalam dirinya. Kita cukup bersihkan hati kita dan berserah diri, maka di saat penutup hati itu terbuka, jawaban itu akan bermunculan. Dan nanti paling-paling ya ngerokok sambil nikmati kopi, cuma au doang. Wala ya gitu ya, ya bongkar dibongkar penutup hatinya, karat-karat batinnya dibongkar, sampah-sampah di dalam hati ini batin bongkar. Walah kemien gue dari ketemu jebule mung koyo kowe. Ini pasti para pejalan pasti di saat hatinya sudah terbersihkan, jawaban-jawaban dari dalam dirinya bermunculan, dan pasti akan walah, masya Allah, ternyata toh walah tuh. Tapi diseruput kisah kopi nih, monggo ngopi, ngobrol pokok iman, ngobrol perkara iman, ngobrol ngopi ngopeni hati, ngopi ngolah pikirannya diolah, yang tadinya berpikir negatif diolah jadi positif, berprasangka baik. Oke Bapak Ibu, jadi itu lagu Antara Ada dan Tiada, pengupasan secara hakikat. Karena semua yang bersyariat itu ada hakikatnya. Buka kulitnya, tembus kepada rasanya. Dan kajian hakikat yang sejati itu muncul dari dalam diri. Kalau yang kita dapatkan dari luar diri itu bukan ilmu yang sejati, tapi itu pengetahuan. Apakah penting? Penting belajar untuk mengetahui. Dari mengetahui kita lelaku, dari lelaku nanti akan
teranugerahi ilmu. Dari teranugerahi ilmu yang sejati, kita akan menerapkan ilmu itu dalam alam nyata ini. Jadi belajar, terus praktekkan. Ilmu ketuku kanthi laku. Tapi ilmu yang sejati itu munculnya dari dalam diri, terpahamkan oleh yang ada di dalam diri kita ini. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Nih, lagu antara ada dan tiada, ono tapi ora ono, sing ono dudu. Ketika engkau ada, maka aku tiada. Ketika engkau tiada, maka aku nyata. Itu ada kata-kata seperti itu. Maka dari itu, tiadakanlah diri kita, fanakanlah diri kita, biar dia bertajali. Nafi isbat gitu aja lah bahasa itunya. Oke? Salam untuk semuanya dan waalaikumsalam rahayu untuk semuanya.